Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin sebuah tulisan non-fiksi itu rasanya kok solid banget, kredibel, dan benar-benar bisa kita percaya? Nah, hari ini kita bakal bongkar resepnya dari data yang masih acak-acakan sampai jadi cerita yang kuat. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Apa sih sebetulnya yang misahin antara sebuah laporan jurnalisme yang mendalam sama ya sekedar opini pribadi yang ditulis panjang lebar? Jawabannya, ini adalah kunci dari semua yang akan kita bahas. Jawabannya tuh sebetulnya simpel banget, fondasinya. Tulisan non-fiksi yang hebat itu nggak cuma ditulis, tapi dibangun. Dan data, itulah ibaratnya batu bata sama semennya. Tanpa fondasi yang kokoh, sebagus apapun bangunannya, ya bakal gampang goyah. Yuk kita bedah fondasi ini. Prosesnya bisa kita lihat kayak alur kerja 3 tahap yang jelas. Pertama, kita kumpulin dulu bahan mentahnya atau kita sebut input. Terus, bahan itu kita olah di tahap proses. Dan akhirnya, jadi deh karya tulis yang kita baca sebagai output. Nah, ini dia perjalanannya. Kelihatan kan? Mulai dari ngumpulin data, menganalisisnya, sampai akhirnya merangkai cerita. Gampang kan ngelihatnya? Sekarang, mari kita mulai dari tahap yang paling awal. Oke, kita masuk ke tahap input alias pengumpulan data. Sama persis kayak mau bangun rumah, kita butuh bahan baku yang berkualitas kan? Nah, dalam dunia nonfiksi, ada beberapa cara utama buat dapetin bahan baku ini. Yang pertama, namanya dokumentasi. Ini bisa dibilang tulang punggungnya banyak tulisan nonfiksi. Intinya, kita gali bukti-bukti tertulis yang udah ada, kayak arsip, catatan sejarah, atau dokumen kebijakan. Kekuatannya apa? Ini ngasih kita landasan fakta yang seringkali susah banget buat dibantah. Dan hasil dari metode ini adalah karya-karya yang sering kita andalkan buat dapetin fakta akurat, mulai dari buku sejarah yang tebel-tebel itu, sampai analisis kebijakan yang nentuin keputusan-keputusan penting. Lanjut, ada wawancara. Gini, kalau dokumentasi itu ngasih kita fakta tentang apa yang terjadi, wawancara ini ngasih kita gimana rasanya. Ini adalah alat super penting buat nangkep elemen manusianya, cerita personalnya, dan sudut pandang unik dari narasumber. Dan hasilnya, wow, ini yang bikin tulisan jadi hidup. Biografi, memoir, atau jurnalisme naratif yang bikin kita terhanyut, itu semuanya sangat bergantung pada kekuatan wawancara untuk menghidupkan sebuah kisah. Tapi kan, kadang kita butuh lihat gambaran gedenya, ya nggak? Bukan cuma cerita 1-2 orang. Nah, disitulah survei berperang. Dengan metode ini, kita bisa ngumpulin data yang terukur dari banyak orang sekaligus, buat nemuin tren dan pola-pola yang mungkin tersembunyi. Hasilnya, ini punya pengaruh besar loh. Mulai dari laporan riset pasar yang jadi dasar strategi bisnis miliaran, sampai studi kebijakan publik yang bisa mengubah hidup kita semua. Kekuatan survei itu ada di angkanya yang solid. Metode terakhir ini yang paling legit, nyemplung langsung, observasi. Kadang, nggak ada cara lain buat benar-benar paham sebuah cerita selain dengan ngeliatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Penulisnya turun ke lapangan, ngamatin dinamika di dunia nyata, melihat hal-hal yang nggak akan bisa terungkap lewat dokumen atau angka. Oke, semua bahan mentah udah kekumpul. Terus diapain? Nah, kita masuk ke tahap proses. Disinilah bagian ajaibnya dimulai. Data mentah yang tadinya cuma sekumpulan fakta atau angka, mulai diolah untuk dicari apa sih makna dan cerita di baliknya. Di tahap proses ini, kita biasanya pakai 2 kacamata utama. Di satu sisi, ada analisis kualitatif. Ini bantu kita menafsirkan kenapa dan bagaimana dari cerita dan wawancara. Di sisi lain, ada analisis kuantitatif yang nunjukin berapa banyak dan seberapa sering dari data angka. Tulisan yang paling top biasanya pakai dua-duanya, biar gambaran yang didapat utuh dan meyakinkan. Nah, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, kita sampai di tahap terakhir, output. Disinilah semua kerja keras kita, semua potongan puzzle itu, akhirnya dibentuk jadi sebuah tulisan yang terstruktur, menarik, dan siap untuk dinikmati pembaca. Nah, bagian ini keren banget. Coba deh perhatiin. Jenis data yang kita kumpulkan di awal itu secara langsung menentukan tulisan kita bakal jadi seperti apa. Kalau Anda banyak melakukan observasi, ya tulisannya bakal deskriptif banget. Kalau Anda punya banyak data statistik, tulisan argumentatif jadi pilihan paling pas. Intinya, bentuk tulisan itu ngikutin datanya.
Sekarang, saya mau kasih tahu satu teknik yang jadi rahasia para penulis hebat. Mereka nggak pernah bergantung pada satu sumber data aja. Mereka pakai yang namanya triangulasi, yaitu ngegabungin beberapa metode sekaligus. Kenapa? Karena kalau data dari wawancara, survei, dan dokumen, semuanya nunjuk ke arah yang sama, argumen kita jadi kuat banget, susah dibantah. Biar kebayang, kita pakai contoh studi tentang pedagang kaki lima. Kita bisa mulai dengan survei untuk dapat data pasti soal pendapatan mereka. Terus, kita perdalam dengan wawancara untuk dengerin langsung kisah hidup mereka. Kita juga cek dokumen kebijakan pemerintah tentang pasar. Terakhir, kita datang langsung ke pasar buat observasi. Lihat kan? Setiap metode nutupin kelemahan metode lain, hasilnya jadi gambaran 360 derajat yang super kaya dan kredibel. Kita udah sampai di bagian akhir dan ini adalah penopang dari semuanya. Seluruh proses yang kita bahas dari tadi itu nggak ada artinya tanpa etika dan integritas. Karena pada akhirnya ini semua adalah tentang membangun kepercayaan dengan pembaca. Ada beberapa aturan main yang nggak bisa ditawar. Selalu gunakan metode yang pas, jujur dan terbuka soal proses Anda, lindungi narasumber Anda, dan yang paling sulit sekaligus paling penting, tafsirkan data apa adanya dengan jujur, bahkan kalau hasilnya itu beda banget sama dugaan awal Anda. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Tanpa fondasi metode yang kuat, sebuah tulisan non-fiksi, mau sepanjang atau seindah apapun bahasanya, ya pada dasarnya cuma opini doang yang nggak terbukti. Fondasi inilah yang ngasih tulisan itu kekuatan dan nilai. Jadi saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setiap hari kita kan dibanjiri informasi dari mana-mana ya. Nah, setelah tahu bagaimana sebuah tulisan non-fiksi yang kuat itu dibangun, pertanyaannya jadi, fondasi tulisan siapa yang mau Anda percaya? Coba pikirkan itu lain kali Anda membaca berita atau buku.